Biji ketapang, keceput keripik bawang, dan nastar kembang goyang, wajik rengginang. Manis kue satu, rempeyek dan kue sagu, kastengel putri salju. Dulu kita masih remaja, usia anak SMA. Kak, ada yang tahu sejarah VOC gak? Kalau tahu, nanti aku kasih 50.000. Tahu. Boleh, jelasin dong kak. Oke. Kamu dulu. Oke, jadi pada 1598 Parlemen Belanda atau Staten General mengusulkan perusahaan yang saling bersaing itu digabung menjadi sebuah kongsi dagang. Maka pada Maret 1602 terbentuklah Perserikatan Maskapai Hindia Timur atau VOC. Verenized East Danish Company VOC. 6 wilayah di Belanda punya perwakilan atau majelis di VOC. Setiap majelis punya sejumlah direktur. Jumlah direktur ada 17 dan disebut sebagai De Heren 17. Amsterdam sebagai ibu kota punya peranan yang sangat besar. Markas VOC juga terletak di Amsterdam. Oleh karena itu Amsterdam dapat jatah dengan 17 direktur. Habis itu juga VOC itu punya tujuan, dan tujuan dibentuknya VOC itu yang utama itu menggabungkan masing-masing pedagang dan menghindari persaingan tak sehat antar sesama pedagang. Dan mereka juga agar keuntungannya pun diperolehnya pun maksimal, dan mereka juga sama-sama dinaungi oleh satu perusahaan pedagang. Nah, ada alasan juga kenapa dibentuknya VOC. Yang pertama, itu mengurangi persaingan dagang antar masyarakat Belanda. Yang kedua, ada menandingi persaingan dagang bangsa Eropa. Yang ketiga, ada monopoli rempah-rempah. Yang kelima, ada memperkuat eksistensi Belanda di dunia internasional. Yang kelima, ada dukungan anggaran untuk pemerintah Belanda. Dan terakhir, ada untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Udah. Nah, VOC juga punya hak-hak istimewanya. Hak istimewa VOC ada 8. Yang pertama ada hak untuk merebut dan memerintah negara jajahannya. Yang kedua ada hak untuk memonopoli perdagangan di wilayah timur Tanjung Harapan termasuk di Nusantara. Yang ketiga ada hak untuk mencetak mata uang sendiri. Dan yang keempat ada hak untuk memiliki angkatan perang sendiri. Habis itu yang kelima ada hak untuk memungut pajak. Yang keenamnya ada hak untuk mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Yang ketujuhnya ada hak untuk menyatakan perang dan membuat perjanjian damai. Yang kelapanya ada hak untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai. Nah, itu kak hak-hak VOC itu. Nah, sekarang ada yang tahu gak latar belakang berakhirnya VOC? Tahu nggak? Nggak tahu ya? Udah kita cari tahu bareng-bareng di internet. Berapa? Namun, kemaharajaan VOC tersebut tidaklah abadi. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bubar. Menurut Rick Cleves dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200 sampai 2008, bangkrutnya perusahaan raksasa ini dikarenakan korupsi yang menyebabkan krisis keuangan perusahaan. Sehingga bubarnya VOC ini meninggalkan banyak sekali hutang, dan keseluruhan hutang serta aset VOC diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Nah kak, jadi itu sejarah dari VOC. Makasih ya kak udah menjawab. Terus uang 50.000-nya mana? 50.000. Back when we were still changing for the better, one thing was enough. For me it was enough to live for the hope of it all. Terima kasih. Semoga nilainya 100.